Konten kreator kena pajak kalau konten kreator dapat uang dari endorse, affiliate, atau kerjasama dengan brand lain. Apa semuanya harus bayar pajak ya? Daripada cuma nebak-nebak, yuk cari jawabannya bareng aku, Sani. Nah, di video ini kita bakal cari tahu sebenarnya konten kreator itu kena pajak nggak ya? Kalau memang seorang konten kreator dikenakan pajak, apa saja sih kewajiban yang harus dilakukan? Lalu gimana cara menghitungnya? Dan apa yang terjadi kalau kewajiban pajaknya nggak dipenuhi? Yuk kita analisis. Oke, supaya jawabannya benar-benar akurat di sini, aku mencari sumber dari Direktorat Jenderal Pajaknya langsung atau DJP. Nah, di sini aku menemukan artikel yang berjudul Setelah aku baca, ternyata Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan bahwa penghasilan yang diterima dari kegiatan endorse merupakan penghasilan yang dapat dikenakan pajak penghasilan atau PPh. Ternyata penjelasan tersebut juga didukung oleh Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang telah diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak merupakan objek pajak penghasilan. Kalau kita hubungkan dengan profesi konten kreator, berarti penghasilan dari endorse, sponsor, atau kerjasama dengan brand lain termasuk tambahan kemampuan ekonomis. Artinya, penghasilan tersebut pada dasarnya merupakan objek pajak penghasilan. Jadi, setelah aku analisis dari artikel ini, dan dasar hukumnya, jawabannya adalah ya, konten kreator memang bisa dikenakan pajak penghasilan atau PPh. Nah, sampai di sini kita sudah mendapatkan jawaban bahwa konten kreator memang bisa dikenakan pajak penghasilan. Sekarang pertanyaannya, kalau kita menjadi seorang konten kreator, apa aja sih kewajibannya dan bagaimana cara menghitung pajaknya? Dan apa yang terjadi kalau kewajiban pajaknya tidak dipenuhi? Supaya lebih dipahami, aku akan menggunakan sebuah ilustrasi atau contoh fiktif. Jadi, bukan mengambil kasus dari konten kreator tertentu ya. Tujuannya agar kita bisa fokus memahami cara perhitungannya tanpa menimbulkan kesalahpahaman. Yuk kita mulai. Nah, anggap saja ada seorang konten kreator bernama Bapak Andi. Pak Andi aktif dalam membuat konten edukasi di media sosial seperti di TikTok. Awalnya, kegiatan tersebut hanya dijadikan sebagai hobi, namun seiring bertambahnya jumlah pengikut dan tingginya interaksi dari para penonton, beberapa perusahaan mulai mengajak Pak Andi bekerja sama untuk mempromosikan produk mereka. Nah, dari aktivitas tersebut, Pak Andi memperoleh penghasilan dari berbagai sumber seperti endorse, sponsor, atau sumber lainnya. Nah, dalam studi kasus ini, kita asumsikan bahwa selama 1 tahun, Bapak Andi memperoleh penghasilan neto sebesar 500 juta rupiah. Selain itu, Bapak Andi juga telah menikah dan memiliki 1 orang anak. Nah, setelah melihat kondisi Bapak Andi ini, sekarang muncul pertanyaan nih, kalau Pak Andi memperoleh penghasilan seperti ini, apakah dia sudah memiliki kewajiban perpajakan belum ya? Berdasarkan ketentuan yang berlaku dan penjelasan dari DJP, jawabannya adalah ya, hal ini karena konten kreator termasuk wajib pajak orang pribadi. Penghasilan yang diperoleh dari endorse, sponsor, maupun sumber lainnya merupakan penghasilan pribadi yang menjadi objek pajak penghasilan orang pribadi atau PPh orang pribadi. Sehingga wajib dikenakan pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Nah, untuk langkah pertamanya adalah mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak atau NPWP berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai identitas dalam administrasi perpajakan. Setelah memiliki NPWP, Bapak Andi juga harus mencatat seluruh penghasilannya nih. Hal ini penting karena sumber penghasilannya berasal dari berbagai aktivitas, sehingga pencatatan yang baik akan memudahkan proses perhitungan pajaknya. Untuk langkah berikutnya adalah menghitung penghasilan kena pajak atau PKP dengan mengurangi penghasilan neto menggunakan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP sesuai status keluarganya ya. Setelah PKP diperoleh, barulah pajak penghasilan dihitung menggunakan tarif progresif sesuai pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
Apabila dari hasil perhitungan terdapat pajak yang harus dibayar, maka Pak Andi wajib melakukan pembayaran melalui sistem yang disediakan oleh DJP. Nah, terakhir Pak Andi juga wajib melaporkan surat pemberitahuan atau SPT tahunan sebagai bentuk pelaporan atau penghasilan yang diterima dan pajak yang telah dihitung maupun dibayarkan. Jadi, dari analisis studi kasus ini dapat disimpulkan nih bahwa seorang content creator tidak hanya memiliki tanggung jawab untuk membuat konten aja ya, tetapi juga memiliki kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku, mulai dari memiliki NPWP, mencatat penghasilan, menghitung pajak, membayar pajak, hingga melaporkan SPT tahunan. Nah, sekarang kita sudah mengetahui nih bahwa Bapak Andi harus memenuhi kewajiban perpajakannya. Tapi kalau penghasilan Pak Andi sebesar itu, sebenarnya berapa sih pajak yang harus dibayarkan? Yuk kita hitung bersama. Nah, berdasarkan studi kasus yang telah kita buat, Pak Andi memiliki penghasilan neto selama 1 tahun sebesar 500 juta. Karena Pak Andi berstatus menikah dan memiliki 1 orang anak, maka Pak Andi memperoleh PTKP sebesar 63 juta rupiah sesuai ketentuan. Langkah pertama adalah menghitung penghasilan kena pajak atau PKP dengan mengurangi penghasilan neto menggunakan PTKP, yang dimana 500 juta dikurangi 63 juta sama dengan 437 juta. Nah, setelah memperoleh PKP, langkah berikutnya adalah menghitung pajak penghasilan menggunakan tarif progresif sesuai Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, untuk lapisan pertama dikenai tarif 5% yang dimana 60 juta dikali 5% sama dengan 3 juta. Selanjutnya, lapisan kedua dikenai tarif 15%, yaitu 190 juta dikali 15% sama dengan 28.500.000. Nah, sedangkan sisa PKP dikenai tarif 25%. Sebelum kita menghitung lapisan berikutnya, pasti teman-teman bertanya nih, kok bisa tersisa? Jadi, total PKP Pak Andi kan tadi sebesar 430 juta, lalu dihitung pada lapisan pertama yaitu 60 juta, dan kedua sebesar 190 juta. Karena dua lapisan itu sudah selesai dihitung, kita tinggal menghitung sisa PKP-nya yang belum dikenai tadi pajak. Caranya cukup dengan mengurangi total PKP tadi, yaitu 437 juta dikurangi 60 juta dikurangi 190 juta, sisanya 187 juta. Nah, karena sudah tahu sisanya yaitu 180 juta, maka dikenakan lapisan tarif 25%. Lapisan terakhir jadi 187 juta dikali 25% sama dengan 46.750.000. Nah, setelah semua lapisan tarif dihitung dan dijumlahkan, akhirnya kita mengetahui nih bahwa PPh terhutang Pak Andi adalah sebesar 78.250.000 per tahun. Nah, sekarang seluruh proses perhitungan pajak Pak Andi sudah selesai, tapi masih ada satu pertanyaan terakhir. Bagaimana sih jika Pak Andi tidak memenuhi kewajiban perpajakannya? Untuk menjawab pertanyaan ini melalui website resmi Direktorat Jenderal Pajak. Ternyata, apabila seorang wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya, DJP dapat melakukan beberapa tindakan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Pertama, apabila Pak Andi terlambat atau tidak menyampaikan SPT tahunan, Pak Andi dapat dikenai denda administrasi sebesar Rp100.000 wajib pajak orang pribadi. Kedua, apabila Pak Andi tidak membayar pajak yang masih terhutang, DJP akan menerbitkan surat tagihan pajak atau STP sebagai dasar penagihan atas pajak beserta sanksi administrasi yang dikenakan. Ketiga, apabila setelah dilakukan penagihan masih ditemukan ketidakpatuhan atau terdapat perbedaan antara pajak yang seharusnya dibayar dengan yang telah dilaporkan, DJP dapat melakukan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan wajib pajaknya. Dan yang terakhir, apabila terbukti terdapat pelanggaran yang dapat dilakukan dengan sengaja, seperti menyampaikan data yang tidak benar atau menghindari kewajiban perpajakan, maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi, dari hasil analisis ini dapat disimpulkan nih bahwa memenuhi kewajiban perpajakan bukan hanya untuk menghindari denda ya, tetapi juga untuk menghindari proses penagihan dan pemeriksaan oleh DJP. Karena itu, setiap konten kreator yang telah memenuhi ketentuan sebagai wajib pajak orang pribadi sebaiknya melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar, mulai dari hitung, membayar hingga melaporkan pajak tepat waktu. Nah, dari pembahasan tadi kita dapat menyimpulkan bahwa konten kreator yang memperoleh penghasilan dapat dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai wajib pajak orang pribadi, konten kreator memiliki kewajiban untuk memiliki NPWP, mencatat penghasilan, menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya.
Melalui studi kasus yang telah kita analisis, kita juga mengetahui bahwa pajak dihitung secara bertahap menggunakan tarif progresif, serta terdapat sanksi apabila kewajiban perpajakan tidak dipenuhi. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita mengenai pentingnya kepatuhan perpajakan bagi para konten kreator. Saya Sani Fitriani, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.